Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1661, status quo pagoda jiwa. Gu Yuena berkata, kali ini Anda bersedia untuk mendukung pendapat saya sangat senang. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang menara roh. Yuan Enhui Guang berkata tanpa ragu-ragu, sejak Anda menghubungi kami sudah memiliki pertemuan tertinggi telah diadakan. Selama Anda mau, posisi Master Menara Roh harus dikembalikan kepada Anda secara alami. Kami semua akan bersatu di sekitar Anda dan mendukung setiap keputusan yang Anda buat. Seluruh Menara Roh berkewajiban untuk ikuti. Gu Yuena melihatnya dengan heran, dia berkata, apakah begitu sulit untuk melewati pagoda roh sekarang? Dia adalah sosok 10.000 tahun yang lalu. Pagoda roh ini benar-benar tidak tahu berapa generasi yang telah berlalu sejak itu. Generasi muda, dia tentu tidak akan ada pantangan saat berbicara. Tidak ada yang mau menyerahkan kekuatan di tangan mereka dengan mudah. Pagoda penyebaran roh itu sendiri adalah salah satu organisasi paling kuat di daratan. Ia memiliki posisi penting di dunia Master Roh, dan bersedia untuk muncul kembali Master Spirit Spreading Pagoda dengan sangat mudah. Ini jelas bukan hanya karena saya telah menjadi Master dari Spirit Spreading Pagoda. Yuan Enhui Guang tersenyum pahit, ya, kamu benar. Dia tidak mencoba menyembunyikan apapun. Dia juga mengerti bahwa di depan kekuatan yang begitu besar, penyembunyian apapun hanya bisa menjijikkan. Sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, pada kenyataannya, dia adalah anggota terkuat dari keluarga Yuanen saat ini, dan bahkan kakak laki-laki dari kepala keluarga Yuanen. Basis kultivasinya sangat tinggi, tetapi itu juga tergantung pada siapa dia membandingkan. Ketika dia melihat Gu Yuena untuk pertama kalinya hari ini, dia semakin memperkuat pikirannya. Gadis di depannya yang tampaknya memiliki wajah yang memukau membuatnya merasa tak terduga. Setelah Gu Yuena berinisiatif untuk menghubungi mereka, dia mencari semua informasi tentang orang ini, dan melakukan peninjauan yang cermat. Menurut catatan sejarah, ini bukan hanya mantan Master Menara Transmisi Roh, tetapi juga mantan generasi Raja Monster Jiwa, bahkan Dewa Binatang Kaisar Tian adalah bawahannya. Basis kultivasi orang ini tidak akan pernah kalah dengan Akademi Shrek dan mantan Co-Master Sekte Tang, bahasa bulan naga emas, Raja Naga Douluo Tang Wulin. Dia dan Tang Wulin bahkan lebih romantis. Itu karena asal-usul makhluk jiwa sehingga mereka tidak bisa benar-benar berjalan bersama, dan akhirnya jatuh cinta dan membunuh satu sama lain. Tetapi pengaruh orang ini di daratan saat itu tidak kalah dengan Tang Wulin. Hari ini, 10.000 tahun kemudian, dalam hal pengaruh, apakah itu Tang Wulin atau Gu Yuena, tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, mereka hanya legenda, dan hanya ada dalam legenda. Namun, keduanya sekarang adalah satu-satunya dua Feng Hao Douluo tingkat dewa super di seluruh federasi Douluo. Meskipun status Master Jiwa telah menurun dengan kemajuan teknologi, tingkat peringkat dewa super masih berbeda. Baru saja, dia merasa lebih dalam bahwa Gu Yuena bukan hanya level dewa super, tetapi juga bukan level dewa super sederhana. Situasi pagoda jiwa kita benar-benar tidak terlalu baik. Sungguh luar biasa Anda bisa kembali. Yuan Enhui Guang berkata sambil tersenyum masam. Mengapa pagoda penyebaran roh buruk? Tanya Gu Yuena. Yuan Enhui berkata, sejak Anda pergi tahun itu, pengembangan pagoda penyebaran roh kami selalu berada di bawah bayang-bayang Sekte Tang dan Akademi Shrek. Meskipun tidak ada konfrontasi antara kedua belah pihak, Akademi penyebaran roh kami sangat cepat. Itu dikurangi menjadi Akademi kelas 2, dan tidak ada lagi kemungkinan untuk bersaing dengan Akademi Shrek. Penelitian kami tentang pagoda roh semuanya dalam aspek roh. Pada saat itu, seluruh planet mulai berevolusi, dan tidak ada yang bisa membandingkan dengan Akademi Shrek. Tidak hanya Akademi Shrek, perkembangan teknologi Sekte Tang juga sangat cepat. Teknologi energi yang dihasilkan Sekte Tang itulah yang memungkinkan federasi memasuki ruang angkasa dan memulai penjelajahan alam semesta. Ledakan sains dan teknologi, ketika federasi dimulai ketika lebih banyak sumber daya diperoleh dari alam semesta, penekanan pada teknologi ruang angkasa telah meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, pagoda roh kita sangat diperlukan bagi para master jiwa, dan mereka selalu memiliki pengaruh yang cukup besar. Namun, untuk federasi, kepentingan kita semakin memburuk. Karena teknologi telah menyebabkan status master jiwa menurun.
Dalam hal ini, bahkan Akademi Shrek dan Sekte Tang akan terpengaruh, apalagi kita. Sekte Tang lebih baik. Dari kapal perang ekologis ini, dapat dilihat bahwa dalam hal teknologi, meskipun investasi federal sangat besar, sebenarnya tidak sebanding dengan Sekte Tang. Teknologi Sekte Tang masih yang paling maju di federasi. Itu juga merupakan dasar dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tapi kami tidak bisa melakukannya. Semua sumber daya kami dikhususkan untuk penelitian jiwa. Dalam hal ini, kami dapat dikatakan unik. Namun, pentingnya master jiwa berkurang, dan pengaruh kami juga berkurang. Kami tidak dapat mengubah karir untuk mempelajari teknologi bimbingan jiwa, karena itu tidak masuk akal. Kami memulai terlalu terlambat dan tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Tang dan Federasi. Dalam hal menghasilkan uang, kami benar-benar belum pernah lebih buruk. Sebagian besar waktu kami akan berdiri di sisi parlemen, namun, kami telah lama direduksi menjadi hanya keberadaan hak suara tetapi tidak ada hak pilihan. The Spirit Pagoda mengatakan itu adalah organisasi setingkat dengan Tang Sekte dan Akademi Shrek, tapi kenyataannya, kami lebih baik dari Akademi Shrek dan Tang, pintunya sudah jauh di belakang. Terlebih lagi sekarang, meskipun Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak akan menargetkan kita. Tapi kami juga tidak berani membidik mereka. Meski di beberapa tempat saya sudah berusaha bersaing dengan mereka. Tapi nyatanya, orang tidak pernah menganggap kami serius. Kami hanya bisa menonton. Sekarang setelah Anda kembali, itu akan luar biasa. Terus terang kita tidak ada keinginan untuk bersaing sekarang, kita hanya berharap Spirit Tower bisa terus berkembang. Dengan kepemimpinan Anda, kemuliaan Pagoda Chuan Ling pasti akan muncul kembali. Anda adalah Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super, dan di bawah kepemimpinan Anda, kami memiliki kepercayaan diri. Gu Yuena mendengarkan narasinya dengan tenang. Ketika dia selesai berbicara, dia berkata, Pagoda Penyebaran Roh sekarang tidak ingin bertarung dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang lagi, mengapa tidak memilih untuk bekerja sama? Senyum Yuanen, tidak bisa bekerja sama. Ini tidak diizinkan oleh federasi. Sebagai salah satu organisasi master jiwa terbesar, jika kita semua monolitik, apa yang dipikirkan oleh para politisi federasi? Oleh karena itu, kita tidak hanya tidak bisa bekerja sama, tetapi kadang-kadang ada pertempuran kecil untuk membuat mereka merasa nyaman. Tapi kali ini, saya khawatir itu akan berubah. Oh, menurutmu bagaimana langit akan berubah? Gu Yuena bertanya sambil berpikir. Dia tidak menyangka bahwa pemilik menara-menara transmisi roh saat ini memiliki indera penciuman yang tajam. Yuan Enhui berkata, jelas bahwa Akademi Shrek dan penjaga Tang telah mengeluarkan armada di bawah kotak. Jelas mereka harus bergerak, jika tidak perlu menunjukkan kekuatan tersembunyi yang terkuat. Setelah demonstrasi, harus membuat perbedaan ketakutan federasi terhadap mereka telah mencapai puncaknya. Jika Akademi dan Sekte Tang tidak mengambil tindakan, federasi pasti akan segera melakukan sesuatu. Kedua belah pihak harus melakukan sesuatu seperti anak panah. Dengan cara ini pada saat itu, kami selalu memiliki untuk berdiri di atas salah satu dari mereka. Karena perguruan tinggi dan federasi sudah terkoyak, kami tidak perlu melakukan drama ini lagi. Jika tidak ada balasan dari Anda, kami benar-benar tidak dapat memutuskan, tetapi ketika Anda datang kembali, kita akan punya dengan pilihan. Kami bersedia berdiri di sisi Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dengan Anda dan Raja Naga Doulo di mahkota, saya percaya Pagoda Penyebaran Roh juga akan dapat bertransisi dengan lancar. Ini adalah apa yang saya katakan di dalam hati saya. Di depan Anda, saya juga tidak ada yang perlu disembunyikan. Semuanya untuk warisan menara spiritual. Faktanya, ketika menara spiritual memilih saya untuk menjadi penguasa menara ini, saya telah sudah berkompromi dengan Akademi. Saya yakin Akademi juga memahami hal ini. Tetapi semua orang belum menjelaskannya secara menyeluruh. Dalam analisis terakhir, tidak peduli apa yang kami katakan, kami, Shrek, dan Sekte Tang setidaknya didasarkan pada jiwa master. Arah federasi saat ini sebenarnya semakin banyak mengusir kita. Armada kosmik begitu kuat, dan perkembangan eksplosif teknologi bimbingan jiwa telah membuat beberapa dari mereka membengkak sampai-sampai tidak ada gunanya memiliki master jiwa seperti kita. Saat ini, kami selalu harus berbagi musuh yang sama. Solen 4 Chapter 1662, Master Pagoda Jiwa Gu Yuena. Gu Yuena sedikit tersenyum dan berkata, pilihan Spirit Pagoda untuk memilihmu sebagai pemilik menara adalah pilihan yang sangat terkenal. Kamu sangat pintar dan tahu bagaimana menilai situasi. Oke, saya berjanji. Saya bisa bertindak sebagai pemilik menara untuk sementara.
Setelah acara ini selesai, posisi Master Menara secara alami akan dikembalikan kepada Anda. Saya tidak pernah terikat pada posisi ini. Terima kasih senior, oh tidak, terima kasih atas selesainya Master Menara. Kali ini, Yuan En Huiguang dengan hormat yang dalam, dia mengungkapkan rasa hormatnya kepada Gu Yuena. Pilihannya benar, dan seluruh menara transmisi roh sangat jelas. Armada Tang Sekte dan Akademi Shrek yang kembali dengan kuat kali ini sudah berarti banyak hal. Situasi di armada keempat tidak dapat dirahasiakan oleh orang-orang yang tertarik. Tidak peduli bagaimana spirit pagoda itu juga merupakan organisasi yang kuat dengan akumulasi 20.000 akhir tahun. Mereka sudah mengetahui situasinya sejak lama. Saat armada ekologi menunjukkan kekuatan yang besar, dan armada keempat tumbang tanpa perlawanan. Pagoda penyebaran roh memahami bahwa kontradiksi antara Akademi Shrek dan pemerintah federal sudah tidak dapat didamaikan. Mari kita lihat sekarang, siapa yang bisa memenangkan kemenangan terakhir. Pemerintah federal benar-benar sakit kepala sekarang, dan mereka juga akan tahu apa yang terjadi. Dan armada federal yang paling mereka andalkan, pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak armada yang dapat mendukung mereka. Selain itu, dalam armada yang sama, apakah mereka dapat mendukung mereka secara kompak? Ini adalah masalah besar. Di antara 8 armada antariksa, armada ke-8 belum secara resmi memasuki layanan, dan sedang dalam proses mempersiapkan layanan. Banyak jenderal di armada ke-8 dipindahkan dari armada ke-7. Fakta telah membuktikan bahwa armada ke-7 ada di pihak Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan Jenderal Bailing bahkan milik mereka. Mereka sudah mengira armada keempat itu monolitik ketika menghadapi Akademi Shrek dan armada ekologi Tangmen, setengah dari kapal perang memilih mereka. Bagaimana dengan armada lainnya? Akankah situasi armada lain lebih baik dari armada keempat? Oleh karena itu, Federasi Douluo yang benar-benar berjuang sekarang. Pagoda jiwa telah berdiri selama bertahun-tahun, masalah ini masih sangat jelas. Mereka tahu betul siapa yang lebih unggul sekarang. Akademi Shrek, akumulasi selama 30.000 tahun, apakah itu yang dapat digoyahkan oleh Majelis Federal? Hanya saja Majelis Federal tidak pernah menyangka bahwa Akademi Shrek akan berbalik secara keterlaluan karena kejadian di Crimson Realm ini. Pagoda penyebaran roh hanya dapat memilih tim saat ini, dan itu pasti berdiri di pihak pemenang. Dalam pandangan Yuan En Huiguang, pemerintah federal telah lama kehilangan kesempatan. Akademi Shrek kembali dengan kekuatan, 2 Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, Akademi Shrek tidak pernah kekurangan Feng Hao Douluo. Ditambah dengan armada ekologi di luar angkasa, tidak ada gunanya pemerintah federal memobilisasi semua armada ruang angkasa sekarang, karena tidak semua armada selaras dengan mereka. Alasan mengapa pemerintah federal tidak mengharapkan dilema ini adalah karena Akademi Shrek sebelumnya terlalu beragama Buddha. Tidak ada yang mengira itu akan meledak tiba-tiba saat ini, dan kekuatan tersembunyi akan begitu kuat. Tang Wulin tidak diragukan lagi adalah andalan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Yuan En Huiguang mengetahui beberapa rahasia, seperti Master Pavilion Seagot Ling Zichen, yang telah bertarung bersama Tang Wulin ribuan tahun yang lalu, dan sekarang Tang Wulin bahkan lebih dari Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super. Bagaimana federasi bertarung? Terakhir kali, meskipun Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak menunjukkan sikap yang terlalu kuat saat mendukung pertarungan melawan Crimson Realm, dia sudah memiliki beberapa perasaan, ditambah dengan penampilan Gu Yuena, nyatanya pada saat itu dia sudah berdiri di garis. Gu Yuena dan Tang Wulin menikah. Gu Yuena menjadi master dari Pagoda Penyebaran Roh, yang mewakili sikap Pagoda Penyebaran Roh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat perubahan ini, selama tuan dari Pagoda Penyebaran Roh hadir, garis Pagoda Penyebaran Roh secara alami dapat melewatinya, dan itu sama sekali bukan hal yang buruk untuk Pagoda Penyebaran Roh. Lan Xuanyu bermeditasi selama 2 jam sebelum bangun dari keheningan. Senang pulang ke rumah. Meski kekuatan energi kehidupan di sini tidak bisa lagi dibandingkan dengan kultivasinya saat berada di Heavenly Dragon Star. Tapi kecantikan yang akrab membuatnya rileks baik secara fisik maupun spiritual. Apalagi, dia sekarang tidak kekurangan energi untuk berkultivasi sama sekali. Mereka yang tertelan dari Crimson Realm belum sepenuhnya dicerna dan diserap. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika dia bangun, Bai Xiu yang sedang berkultivasi di sebelahnya juga terbangun. Akademi juga harus diatur. Tidak hanya mereka kembali kali ini, tetapi bahkan makhluk roh tumbuhan yang telah dibawa ke naga langit sebelumnya juga telah kembali. Perang berikutnya dapat terjadi kapan saja, dan mereka tidak lagi cocok untuk bertahan di Dragon Star. Oleh karena itu,
Lan Xuanyu menggunakan cincin takdir untuk mengembalikan mereka semua. 33 Skywings dan yang lainnya juga telah kembali. Hewan roh tumbuhan seharusnya membawa kembali kelebihan energi kehidupan mereka dan memberikannya ke pohon abadi, dan mereka telah berakar kembali di ruang kecil kota langit abadi. 33 Skywings akan tinggal di sini untuk sementara waktu, dan mereka tidak akan keluar lagi sampai bala bantuan dikirim untuk mendukung Federasi Longma. Ini semua sudah diatur kali ini. Lapar? Lan Xuanyu bertanya pada Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu tersenyum dan berkata, apakah kita masih lapar? Lan Xuanyu mengatakan, kami ingin makan kota makanan ringan Shrek belum. Bai Xiuxiu terengah-engah ke satu arah, bisakah kamu pergi? Apakah Anda takut diekspos? Jialin ada di kamar sebelah mereka. Kemana Lan Xuanyu pergi, dia secara alami ingin mengikuti. Dengan desahan ringan, Lan Xuanyu berkata tanpa daya, sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai lain kali aku kembali. Lain kali, Anda harus menemani saya. Bai Xiuxiu tersenyum tipis, meraih tangannya, dan berkata, aku harus menemanimu. Petik 2. Saat itu, matanya resah, saat berikutnya, sosok emas telah muncul di jendela. Sudah beristirahat, suara lembut Tang Wulin terdengar. Istirahatlah yang baik, Lan Xuanyu tersenyum dan menjawab. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, Jia. Lin sudah muncul di sebelah Lan Xuanyu, walinya masih sangat kompeten. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Tang Wulin, mereka mengunjungi Akademi Shrek. Ketika mereka pergi ke gedung pengajaran Akademi Luar, yang dimiliki oleh Departemen Komando Star Wars, mereka masuk ke dalamnya atas permintaan Lan Xuanyu. Dekan dari Akademi Luar Ying Lohong, dan Direktur Departemen Komando Star Wars Tang Zhenhua secara pribadi memimpin kunjungan bersama mereka. Mata Tang Zhenhua jatuh pada Lan Xuanyu dari waktu ke waktu, dengan beberapa keraguan dalam bukunya jantung. Tiba-tiba rasa sakit di pinggangnya, suara dingin Ying Lohong terdengar dalam pikirannya, apa yang kamu lihat? Sesuatu pemalu. Bagaimana menurutmu? Saya hanya berpikir biru ini terlihat familiar. Bukankah begitu? Tang Zhenhua dengan cepat menjelaskan. Apakah menurutmu semua gadis cantik itu tidak asing? Ying Lohong berkata dengan dingin. Tidak, saya tidak melakukannya, saya telah menganiaya istri saya. Tang Zhenhua tidak berani berkata apa-apa lagi. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan bersama, dia benar-benar menahan diri dengan sangat tidak nyaman. Jaraknya begitu dekat, keduanya memancarkan suara lagi. Tidakkah mereka tahu bahwa transmisi suara dapat didengar di depan Feng Hao Duoluo tingkat Dewa Super? Yah, saya mungkin tidak tahu. Lan Xuanyu sendiri tidak bisa mendengarnya, tetapi ketika seseorang membicarakannya, Jialin langsung menirukan kata-kata mereka begitu saja. Anda tahu, Jialin adalah Feng Hao Duoluo tingkat Dewa Super, terlalu sulit untuk menyembunyikan transmisi suara semacam ini darinya. Lan Xuanyu hampir tidak tertawa, tetapi gurunya tetap bersemangat. Agar tidak dikenali oleh kenalannya, Bai Xiuxiu diubah sebagian penampilannya bersama pemburu harta karun, ditambah perubahan warna rambut dan warna mata, pasti tidak terlihat. Tanpa diduga, Tang Zhenhua bisa melihatnya dan merasa akrab. Saya tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan keluar setelah berkunjung. Solen 4 Chapter 1663 Percakapan Ayah Anak. Makan malam ditemani oleh Tang Wulin dan sekelompok pejabat senior dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Apa yang membuat Lan Xuanyu sedikit aneh adalah bahwa Master Pavilion seagot Ling Zichen tidak ada di antara mereka, dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tidak banyak yang bisa dibicarakan selama makan, lagi pula, ini bukan pertemuan formal. Kemudian mereka dikirim kembali ke hotel untuk beristirahat. Perasaan kembali benar-benar bagus. Lan Xuanyu sebenarnya ingin melihat orang tua angkatnya, tetapi dia harus menahan keinginan itu. Hanya melirik sisi mereka dengan perasaan ilahi. Merasa mereka melakukan bisnis seperti biasa, saya merasa lega. Keesokan paginya, sebagai perwakilan dari Federasi Longma, Klub Tianlong adalah kursi kedua, dan Lan Xuanyu secara resmi bertemu dengan Akademi Shrek dan Tangmen atas nama Federasi Longma. Aku tidak pergi ke Pavilion Poseidon bagaimanapun, Pavilion Poseidon adalah tempat rahasia Akademi Shrek, dan berada di ruang pertemuan hotel di sini. Di sisi Lan Xuanyu, sebenarnya ada 3 orang. Adapun Akademi Shrek dan Sekte Tang, ada banyak Feng Hao Duoluo tingkat dewa yang dipimpin oleh Tang Wulin dan Ling Zichen. Di Akademi Shrek dan Sekte Tang, satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui identitas Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu adalah Tang Wulin, Ling Zichen, Yi Zichen, dan Su Lao. Ya,
Pohon tua juga telah kembali, dan telah kembali dengan tumbuhan roh binatang. Kini pohon tua, kulit ayam dan bulu bangau di wajahnya telah lenyap, meski ia masih terlihat seperti orang tua, nampaknya puluhan tahun lebih muda. Energi kehidupannya kembali penuh, dan ia merasa bisa mati sewaktu-waktu jika tidak setua dulu. Selamat datang di kursi kedua. Sebelum pergi ke federasi dan berkomunikasi dengan pemerintah federal, kami juga berharap untuk memahami tujuan kursi kedua datang sebagai utusan kali ini. Kang Wulin duduk di kursi utama dengan sebuah tersenyum di wajahnya. Melihat anak laki-laki dengan wajah yang menakjubkan, dia merasa sedikit aneh, apakah ini anak laki-laki atau perempuan? Jika saya memiliki anak perempuan lagi dengan Bu Yue, bukankah itu akan sangat cantik? 3. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya, tetapi dia merasa mata ayahnya agak tidak menentu. Memang, pembicaraan hari ini juga formal. Namun dia tetap berkata dengan tegas, pertama-tama, atas nama Federasi Longma, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Federasi Douluo sebelumnya atas dukungan mereka. Tanpa dukungan Anda, mungkin bintang Pegasus kami telah terpukul keras oleh invasi tersebut. Dari domain Crimson, kali ini saya datang ke sini atas nama Federasi Longma. Tujuan pertama adalah untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Oleh karena itu, saya secara khusus membawa ketulusan saya kali ini. Kapal pengangkut yang diparkir di luar angkasa memiliki produk khusus Longma Federasi yang telah saya bawa. Logam langka yang utama. Saya yakin inilah yang dibutuhkan konfederasi Anda. Selain itu, tujuan lain dari kunjungan saya kali ini adalah berharap agar konfederasi Anda tetap bisa bersinergi dan bekerja sama seperti sebelumnya. Kami akan terus mendukung kami ke arah melawan musuh yang kuat. Alam merah lebih kuat dari yang kita duga. Di Federasi Kuda Naga, klan Yukong, ras yang paling baik dalam berteleportasi dengan ruang angkasa, memberontak dengan alam merah, memberikan alam merah kemampuan untuk berteleportasi kapan saja. Itu dapat muncul di sudut manapun di alam semesta. Terutama di daerah di mana federasi kami dan federasi Anda berada. Wilayah Crimson memiliki kekuatan yang sangat kuat dan lebih baik dalam melahap semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu harus dimusnahkan sepenuhnya. Tujuan kita bersama, kita sangat berharap bahwa kami dapat memperoleh dukungan terus-menerus dari armada luar angkasa Federasi Douluo. Untuk itu, kami juga bersedia menunjukkan lebih banyak kesungguhan untuk menunjukkan persahabatan antara kedua belah pihak. Dan kami dapat menjamin bahwa setelah wilayah Crimson dimusnahkan di 100 tahun ke depan, Federasi Longma kita pasti akan mempertahankan hidup berdampingan secara damai dengan Federasi Douluo dan tidak akan pernah melanggar itu. Petik 2. Lan Xuanyu mengatakan semua ini telah dibahas di Federasi Longma sebelumnya. Mengeluarkan beberapa sumber daya bukanlah apa-apa bagi Federasi Longma, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari non-agresi dalam 100 tahun ke depan. Ling Zichen berkata dengan acuh tak acuh, abad non-agresi ini tampaknya tidak hanya bermanfaat bagi kita. Juga, berapa banyak sumber daya yang ada. Lan Xuanyu berkata, saya memiliki daftar di sini, tetapi saya harus bernegosiasi dengan Anda. Tolong mengerti, tapi tolong percayalah bahwa kami telah menunjukkan ketulusan yang besar kali ini. Ling Zichen berkata, saya ingin tahu apakah saya dapat berbicara di kursi kedua sendirian. Lan Xuanyu hanya setuju, dan dia berada di sebelahnya. Jialin dari Jialin berkata, tidak, kamu sangat berbahaya. Sejak dia duduk, matanya menatap Ling Zichen. Kang Wulin bahkan tidak melihatnya. Begitu ucapan ini keluar, bahkan Kang Wulin sedikit terkejut, karena dia tidak merasakan bahaya apapun dari Ling Zichen. Ling Zichen sedikit tersenyum dan berkata, saya tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan pribadi. Ini bagus untuk penguasa Dewa Laut dan kursi kedua Anda. Jialin menoleh untuk melihat ke Lan Xuanyu mengangguk perlahan, dan berkata, iya. Kang Wulin berdiri dan membuat tanda undangan ke Lan Xuanyu, berkata, kalau begitu tolong ikut saya untuk kursi kedua. Oke, Lan Xuanyu setuju. Sementara cahaya berkedip, tubuh keduanya menghilang pada saat bersamaan, sementara yang lain tetap di tempatnya. Ketika cahaya menyala lagi, Lan Xuanyu dan Kang Wulin telah tiba di kota langit abadi. Ayah dan anak itu saling memandang dan tersenyum, berkedip beberapa kali, dan mereka sudah melewati penghalang dan memasuki paviliun Dewa Laut. Aku benar-benar lelah dari akting. Aku hampir mengekspos barang-barangku di depan Guru Tang sekarang. Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Kang Wulin juga tertawa, tidak, kamu bertingkah sangat baik. Duduk di hadapanmu dan bernegosiasi denganmu,
Aku hampir merasa bahwa aku belum melahirkan seorang putra, melainkan seorang putri. Lan Xuanyu tersenyum pahit, jas Yudong jadilah sarkasme, aku sungguh tidak ingin memakai pakaian wanita ini selama sehari. Ketulusan yang diberikan oleh Federasi Longma cukup-cukup kali ini, dan ada banyak logam langka. Kamu bisa memperjuangkannya nanti. Tang Wulin mengangguk dan berkata, sangat penting untuk mendukung Federasi Longma melawan wilayah Crimson. Wilayah Crimson adalah musuh utama. Tidak ada keraguan tentang ini. Lan Xuanyu berkata, bagaimana dengan federasi? Apakah perlu untuk? Tang Wulin mengangguk, dan berkata, selama masalah besar seperti ini, akademi tidak bisa lagi duduk dan menonton. Jika tidak, kemungkinan besar akan membawa krisis kehancuran ke federasi. Masih perlu untuk memotong berantakan dengan cepat. Kali ini, tidak bisa dikatakan. Biarkan akademi datang ke meja depan. Ibumu pergi ke pagoda roh dan semuanya berjalan lancar. Besok kita akan berangkat bersama untuk minggu. Saya percaya yang difermentasi sudah juga difermentasi. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kuncinya adalah apa yang harus dilakukan nanti. Jika kita bergabung, kita dapat sepenuhnya menghancurkan domain merah. Hubungan permusuhan antara Federasi Longma dan Federasi Douluo kita akan tidak berubah. Arti dari Federasi Longma adalah bahwa kami berharap dapat mengulur waktu dan menghidupkannya secepat mungkin. Sains dan teknologi telah berkembang untuk melawan kami di masa depan. Dan kali ini, bagi kami, para armada federasi sebenarnya adalah kesempatan untuk menembus ke dalam Federasi Longma. Hal ini dimungkinkan untuk mengambil kesempatan untuk menduduki beberapa planet. Dalam hal ini, Federasi Longma sudah membuat rencana. Selama Federasi sudah membuat rencana, tidak terlalu banyak, mereka berencana mencubit hidung mereka untuk mengenalinya. Tang Wulin memandang Lan Xuanyu dan berkata, kamu sudah memikirkan masalah dari Federasi Longma, apakah kamu merasakannya? Lan Xuanyu tertegun sejenak, dan sedikit mengernyit, ya, ayah, terus terang, semakin lama saya menghabiskan waktu di sana, semakin baik perasaan saya tentang sisi itu. Yang membuat saya paling muak dengan Federasi Longma adalah kelas. Selain itu, saya benar-benar seperti bintang ganda Longma. Energi kehidupan di sana sangat besar, dan ada lebih banyak jenis makhluk dan tumbuhan daripada milik kita. Ada dunia yang penuh kehidupan. Mungkin ini sedikit kebajikan wanita. Tapi aku benar-benar tidak ingin kedua federasi untuk akhirnya menyelesaikan masalah melalui perang, dan bahkan satu sisi akan dihancurkan. Tang Wulin mengangguk dan berkata, tidak ada yang ingin membunuh. Perang lebih untuk keuntungan. Ingin melakukannya. Tanpa perang untuk menyelesaikan masalah ini, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, ada kekuatan yang kuat yang dapat mengintegrasikan segalanya dan akhirnya menggabungkan dua federasi. Kekuatan yang kuat ini bukanlah yang dapat dimiliki oleh Federasi Douluo dan Federasi Longma saat ini. Ya, alam dewa. Solen 4 chapter 1664 mencapai keyakinan Raja Dewa. Mata Lan Xuanyu memadat, dan dia mengangguk perlahan. Jadi, jika kamu ingin mencapai tujuan ini tanpa perang, ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah kakekmu kembali bersama para dewa. Dengan kekuatan kakekmu, kekuatan seluruh dewa, satukan Federasi Kuda Naga dan kami. Seharusnya ada tidak masalah. Satu lagi adalah bahwa Anda menjadi Raja Dewa, benar-benar mewarisi kekuatan Dewa Naga, dan membangun alam dewa. Dari sudut pandang saya berharap situasi yang terakhir akan muncul. Karena situasi yang terakhir, itu akan terjadi lebih mudah untuk menyelesaikan dan mengurangi perang dan konfrontasi yang tidak perlu. Naga, darah adalah yang tertinggi, dan darah yang kuat menentukan segalanya. Dan ketika Anda memiliki kekuatan sejati dari Dewa Naga dan menjadi Raja Dewa, saya hampir yakin, Tianlongsing para naga, para ksatria naga itu, tidak peduli apa latar belakangmu, akan memilih untuk mendukungmu. Dan yang paling kuat di seluruh Federasi Longma adalah naga. Dengan dukungan naga, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Terlebih lagi, kau telah membentuk After Alam Dewa. Semua Fenghao Douluo tingkat dewa di masa depan akan dibawa ke alam dewa oleh Anda untuk meningkatkan sistem alam dewa. Perkembangan Federasi Kuda Naga dan Federasi Douluo akan tanpa titah dewa. Kedua pihak akan bersatu dan lanjutkan. Kembangkan keluar, dan pada saat yang sama kembangkan sumber daya yang belum dikembangkan di galaksi Dragon Horse, dan bentuk pemerintahan federal yang baru. Mengatur area bersama tidak akan merugikan kedua belah pihak. Naga, kamu bahkan bisa membawa mereka ke dalam dewa, tanpa naga, kerabat. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kelas telah terpecahkan, dan dengan bimbingan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jalur yang benar akan lebih sedikit.
Lan Suanyu mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan ayahnya, tetapi ketika Tang Wulin selesai berbicara, dia sedikit diam. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Ayah, sebenarnya, saya selalu ingin bertanya kepada Anda." "Apa masalahnya?" tanya Tang Wulin. Lan Suanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bisakah saya benar-benar menjadi Dewa Naga?" Mata Tang Wulin berfluktuasi sedikit, dan kemudian mengangguk perlahan, berkata, "Iya. Akan ada risiko tertentu, tetapi saya mengevaluasi dengan ibumu, dan kita semua berpikir bahwa kamu baik-baik saja." "Kamu lebih yakin?" Lan Suanyu mengepalkan tinjunya dengan keras. "Oke, kalau begitu aku akan mencoba." Kata-kata ayah disampaikan kepadanya. Keberanian yang besar. Sejak dia pergi ke alam dewa dan melakukan kontak dengan tulang Dewa Naga, pada kenyataannya, dia selalu memiliki pertanyaan seperti itu di dalam hatinya. Di dalam tulang Dewa Naga, masih ada beberapa pikiran Dewa Naga. Lalu, saat kau benar-benar menjadi Dewa Naga, apa yang akan terjadi pada tulang Dewa Naga, mantan inti Dewa Naga, dan sumsum Dewa Naga di pilar naga naik, yang semuanya memiliki pikiran Dewa Naga? Dia tidak tahu. Tapi dia percaya bahwa orang tuanya tidak akan pernah menyakitinya. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengenal klan naga daripada mereka. Mereka pikir itu mungkin, dan itu seharusnya benar. Tang Wulin menepuk pundak putranya dengan ringan dan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayah dan ibu akan berada di sisimu dan menjagamu kapan saja." "Baiklah, apa yang harus aku lakukan dalam negosiasi ini?" Lan Suanyu tanya. Tang Wulin berkata, "Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan sebagai utusan Federasi Kuda Naga. Serahkan sisanya kepada kami. Kami akan mengurusnya untukmu." Lan Suanyu melihat ekspresi ayahnya dan mengerti di dalam hatinya. Banyak, mengangguk pelan. "Pergi, aku akan mengantarmu menemui nenek buyutmu," kata Tang Wulin sambil tersenyum. Detik berikutnya, cahaya menyapu, dan tubuh mereka berdua menghilang begitu saja. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di depan Danau Dewa Laut di inti kota langit abadi. Saat ini, air di Danau Poseidon sudah penuh, dan energi kehidupan yang sangat kaya sepertinya sangat nyata. Yang mengejutkan Lan Suanyu adalah warna danau di sini juga sedikit berubah, dari hijau aquamarine asli. Langit pesona biru. Berdiri di tepi danau, Tang Wulin berkata kepada Lan Suanyu, "Energi kehidupan yang Anda bawa kembali sangat efektif untuk pohon keabadian. Terutama kultivasi tombak hari itu, tingkat aura kehidupan yang lebih tinggi, mendorong pohon keabadian itu melambat. Bawah, berkembang. Setelah proses ini dimulai, itu berarti bahwa bintang Douluo kita juga dapat berevolusi ke arah bintang naga. Bahkan planet di sekitarnya pun akan mendapat manfaat darinya." Lan Suanyu mengangguk dalam diam, dan berkata, "Saya mendengar Anda berkata bahwa nenek buyut sebenarnya terikat pada pohon keabadian. Apakah itu menyatu dengannya?" Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Nenek buyutmu bukanlah manusia, tetapi kaisar perak biru berusia 100.000 tahun. Kakek buyut, yaitu generasi Fast Sky Douluo dari tahun-tahun awal Clear Sky School, berjalan bersama dan mengalami kesulitan. Baru setelah kakek Anda tumbuh dewasa, dia akhirnya membangkitkan nenek buyut Anda dan membiarkan mereka berjalan bersama lagi. Mereka pergi ke alam dewa bersama-sama. Kemudian, ketika alam dewa akan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, kakekmu, sebagai Raja Dewa, harus duduk di alam dewa. Pada saat itu, saya diserang balik secara mematikan oleh Raja Naga Emas, dan menyuntikkan seluruh tubuh esensi ke dalam tubuh saya, mencoba menahan saya sampai mati. Dalam keputusasaan, kakekmu menempatkan 18 segel berturut-turut pada saya, menyegel energi Raja Naga Emas, dan kemudian mengirim saya ke benua Douluo untuk menghindari rangsangan roh peri. Tapi dia mengkhawatirkan keselamatan saya di benua Douluo. Selain itu, agar bintang Douluo berevolusi, dia mengatur agar kakek buyut dan nenek buyut Anda kembali ke benua Douluo. Nenek buyut Anda telah menjadi inti dari kehidupan Douluo Sing, dan kakek buyut Anda sebenarnya adalah penguasa Plain Douluo Sing. 10.000 tahun yang lalu, kakek buyutmu muncul sekali. Ini adalah waktu untuk akhirnya menghancurkan Abyssal Plain. Invasi Abyssal Plain sebenarnya dalam perhitungan kakekmu, seagot Tangsan. Itu juga dianggap sebagai nutrisi evolusi bintang Douluo. Ketika saat terakhir tiba, Raja Suci Jurang akan menghancurkan segalanya. Rasa magis kakekmu muncul dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tepat ketika Sage Jurang menertawakan kami karena tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya yang sudah di level Dewa Super. Kakek buyutmu, dengan kekuatan Lord of the Planets, memberinya pukulan yang menghancurkan dengan Clear Sky Hammer.
Hal ini menyebabkan bidang jurang runtuh dan mengubahnya menjadi nutrisi pohon abadi, dan pohon abadi menyelesaikan evolusinya, dan hanya kemudian memiliki situasi saat ini dan kota langit abadi. Guru roh manusia kami akhirnya bisa mulai berkultivasi menjadi dewa di bintang Douluo, menerobos belenggu tingkat dewa itu. Cerita Tanggulin sangat sederhana, tapi tetap mendengarkan isi hati Lan Xuanyu. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa dari zaman itu 10.000 tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, tidak ada yang terekam sedetail itu, atau seyakin itu. Ada perbedaan pendapat tentang kematian terakhir Raja Suci Abis, dan tidak ada yang berani menarik kesimpulan tertentu. Saat ini, apa yang dikatakan sang ayah jelas merupakan proses nyata dan berakhir pada saat itu. Tanggulin tersenyum dan berkata, era itu milik kita. Terus terang, temperamen zaman itu membuatku tak terlupakan. Dibandingkan zaman kita, meski kamu sudah banyak mengalami sekarang, itu sudah dianggap kebahagiaan. Ya, setidaknya, kekasihmu selalu bisa mengikutimu, dan tidak ada penghalang di antara kamu. Saat aku bersama ibumu, itu sangat menyakitkan. Ibumu menanggung lebih banyak dariku, karena seringkali, aku sebenarnya tidak tahu identitasnya, tapi dia tahu segalanya. Dia seharusnya membunuhku, menelanku, menjadi dewa naga, dan memimpin monster roh untuk membalas dendam. Karena dia tidak melakukan ini. Pada akhirnya, dia bahkan memilih untuk berkorban dirinya untuk menjadi diriku, hanya untuk mengingatkan manusia dengan kematiannya sendiri untuk hidup dalam damai dengan makhluk roh. Saat itu, kami benar-benar terlalu sengsara. Aku berutang terlalu banyak pada ibumu, terlalu banyak. Dari kata-kata ayahnya, Lan Xuanyu bisa dengan jelas merasakan cinta yang tulus untuk ibunya. Berpikir tentang Xiu-Xiu, yang telah berada di sisinya dan bahkan menandatangani kontrak tuan budak dengannya, dia tidak bisa tidak menunjukkan senyum tulus di wajahnya.